تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'li ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini masih diberikan beberapa kenikmatannya, baik kenikmatan sehat, waras, longgar, lebih-lebih kita hidup sekali ini oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi jalan untuk menuju surganya Allah dengan cara menetapi Quran hadis jamaah. Atas pemberiannya disyukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan sahabatnya sampai kepada kita semua. Itu merupakan perjuangan beliau, wajib kita syukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah yang setia di dalam mencari ilmu, mempersungguh mencari ilmu, khususnya memahami hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Kita kaji hadis Bukhari atas keridhoannya, atas kesetiaannya untuk mengikuti, kesabarannya untuk mengikuti terhadap pengajian Sahih Bukhari. Atas amal solehnya disyukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Baik Bapak Ibu, kita barokahkan waktu yang ada ini dengan kita buka al-hadisnya Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi. Kita sudah pindah bab. Yang kemarin kita kaji yaitu Kitabul Iman. Sampai sekarang kita ganti bab yaitu Kitabul Ilmi. Nomor babnya 4. Nomor bab 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab qaulal muhaddisi, ucapannya orang yang bercerita. Ucapannya orang yang bercerita. Jadi muhaddis ini maksudnya guru. Jadi babnya ucapannya guru ketika menyampaikan hadis itu menggunakan lafadz, berbagai lafadz, yaitu haddasana, lafadz haddasana, wa akhbarona dan lafadz akhbarona, wa amba'ana dan lafadz
amba'ana. Jadi muhadis atau guru ketika menyampaikan hadisnya itu ada kalanya guru menggunakan lafadz haddasana, bercerita kepada kami, atau menggunakan lafadz akhbarona, mengkhabarkan kepada kami, atau amba'ana. Ini semuanya artinya sama, hadasana, akhbarona, amba'ana. Waqala dan berkata lana kepada kami siapa al-Humaydiyu, Humaydi, kaminya Bukhari. Qala berkata lana kepada kami Bukhari siapa Humaydiyun, Humaid. Karena ada inda Ibni Uyainah, di sisi Ibni Uyainah lafadznya haddasana, lafadznya haddasana, wa akhbarona dan akhbarona, wa amba'ana dan lafadz amba'ana. Sami itu mendengar aku, iku wahidun sama, wahidun sama, maksudnya artinya itu sama. Jadi menurut Ibnu Uyainah, menurut Ibnu Uyainah, lafadz hadasana, lafadz akhbarona atau amba'ana atau sami'tu itu maknanya sama. Hadasana, akhbarona, amba'ana, sami'tu itu maknanya sama, pengertiannya sama menurut Ibni Uyainah. Waqala dan berkata siapa Ibni Mas'ud, lafadznya haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dan Nabi iku sodikun, orang yang benar, al-musduku yang dibenarkan. Ibni Mas'ud berkata dengan lafadz hadasana Rasulullah, Nabi itu orang yang benar lagi dibenarkan. Waqala dan berkata siapa Syakik an Abdillah, lafadznya sami'tu mendengar aku an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan pada kalimat. Syakik mengatakan saya mendengar hadis yang disampaikan oleh Nabi itu dengan lafadz sami'tu, aku mendengar. Waqala dan berkata siapa Hudzaifah, lafadznya haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pada dua hadis. Kalau Hudzaifah menyampaikannya dengan lafadz haddatsana, Nabi menceritakan kepada kami dengan dua hadis. Waqala dan berkata siapa Abu Aliyah an Ibni Abbas, lafadznya anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibni Abbas menyampaikan dengan lafadz an dari Nabi. Berarti Ibni Abbas mendengarkan secara langsung ketika Nabi menyampaikan hadis. Yarwihi meriwayatkan siapa Nabi pada hadis mana? Fima di dalam apa-apa, Yarwi yang meriwayatkan siapa Nabi an Rabbihi dari Tuhannya Nabi. Jadi Ibni Abbas menyampaikan terhadap sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi dari Tuhannya. Ini yang disebut hadis qudsi, hadis qudsi.
Waqala dan berkata siapa Anasun Anas, lafadznya anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fima, di dalam apa-apa, yarwihi, yang meriwayatkan siapa Nabihi pada hadis, an Rabbihi, dari Tuhannya Nabi, azza yang maha mulia, wajalla lagi maha agung. Sama Anas pun juga menyampaikan hadis dari Nabi itu dengan menggunakan lafadz an. Waqala dan berkata siapa Abu Hurairah, lafadznya anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yarwihi, yang meriwayatkan siapa Nabihi pada hadis, an Rabbikum, dari Tuhan kalian, azza maha mulia, wajalla lagi maha agung. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa ketika guru itu menyampaikan suatu hadis kepada murid, baik menggunakan lafadz haddatsana, akhbarona, amba'ana, nah ini termasuk ya sah ya di dalam penyampaian ilmunya. Jadi sah hukum keilmuannya ketika dia menyampaikan ilmunya. Hadatsana Qutaibah ibni Sa'id, hadatsana Ismail ibni Ja'far, an Abdillah ibni Dinar, an ibni Umar, qala berkata siapa Ibni Umar, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari, sesungguhnya dari pohon, apa syajaratun, ada pohon, la yaskutu, tidak rontok, apa warakuha, daunnya pohon, wa innaha, dan sesungguhnya pohon iku mislul muslimin, seperti gambarannya orang Islam, seperti gambarannya orang Islam. Jadi maksudnya ini adalah pohon yang mana pohon itu banyak kebarokahan dan kemanfaatannya. Jadi pohon itu banyak barokahnya, banyak kemanfaatannya. Itulah gambarannya orang Islam, orang iman, orang jamaah. Jadi orang Islam, orang iman, orang jamaah itu banyak kemanfaatan yang didapatkan, baik secara pribadi maupun sesama orang Islam, sesama orang jamaah. Fahadisuni, maka menceritakanlah kalian ni padaku Nabi, ma apa ya pohon, kalian sebutkan yang dimaksud pohon ini itu pohon apa. Ada yang tahu pohon ini adalah pohon seperti apa, pohon apa? Fawako'a, maka jatuh sopo annasu, manusia, maksudnya meyakini. Fawako'a itu makna aslinya jatuh, tapi maksudnya meyakini. Siapa annasu, manusia, fi syajaril bawadi, di dalam pohon hutan. Ketika Nabi bertanya, ayo siapa yang tahu ini pohon apa? Maka banyak manusia itu meyakini, menganggap bahwa yang dimaksud pohon oleh Nabi itu adalah pohon hutan, pohon yang ada di hutan, pohon yang liar, pohon yang di alas. Allah berkata siapa Abdullah bin Abbas, wawako'a, dan jatuh, maksudnya yakin, fi nafsi, di dalam diriku, annaha, sesungguhnya pohon,
iku nakhlatun pohon kurma. Fastahyaitu maka malu aku, malu untuk mengatakan bahwa yang dimaksud pohon oleh Nabi ini adalah pohon kurma. Cuma kemudian qalu berkata mereka sahabat pada waktu itu, ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, yang mana waktu itu Abdullah bin Abbas itu masih kecil, ya, masih cabai rawit, ya, berada di kumpulannya para sahabat. Nabi bertanya, apa ini yang saya maksud pohon ini? Mereka menganggap bahwa itu adalah pohon yang ada di hutan, pohon alas. Tapi Abdullah bin Abbas meyakini apa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah pohon kurma. Tapi dia malu untuk menyampaikan. Dia malu untuk mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma. Cuma kemudian kalau berkata mereka para sahabat, hadisna, menceritakanlah engkau Nabi pada kami, ma apa ya pohon ya Rasulullah. Wah, nggak tahu Nabi, setahu kami ya pohon yang ada di hutan. Maka ceritakan kepada kami apa yang engkau maksud pohon itu. Qala bersabda siapa Nabi, iya, adapun pohon iku nakhlatun kurma. Itu adalah pohon kurma. Jadi pohon kurma itu ya banyak kemanfaatannya. Dia tidak mengenal musim, ya, tidak mengenal musim, setiap saat berbuah, ya. Dan juga banyak kemanfaatan yang lain. Bisa diambil pondohnya, kemudian batang daunnya bisa dipakai sebagai atap rumah dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dimaksud gambarannya orang iman, gambarannya orang Islam, saling bermanfaat, ya, saling bermanfaat untuk orang lain. Dalilnya itu sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan juga bermanfaat untuk dirinya. Artinya apa? Artinya orang Islam ketika dia mengerjakan sesuatu hal untuk dirinya, itu akan diberi pahala oleh Allah. Itulah gambarannya orang Islam oleh Nabi diberi contoh, diberi gambaran sebagaimana pohon kurma. Mulai dari batangnya, buahnya, kemudian manggarnya, daunnya, itu semua bisa dimanfaatkan. Kalau di zaman sekarang itu digambarkan sebagaimana pohon kelapa sawit. Pohon kelapa sawit itu walaupun kering, daunnya kering, itu tidak akan jatuh. Beda dengan kelapa-kelapa yang lain. Kalau kelapa-kelapa yang lain ketika belarak, bahasa Jawanya itu belaraknya itu sudah mulai kuning, maka dia akan jatuh sendirinya. Kalau kelapa sawit walaupun menguning, mengering, itu tidak akan jatuh. Nah, inilah gambarannya orang Islam. Babun bab torhil imam. Torhil imam, membuangnya imam. Al-mas'alata pada pertanyaan, maksudnya melemparnya imam, al-mas'alata pada pertanyaan, ala ashabihi atas sahabatnya imam. Liyahtabiro agar menguji siapa imam,
ma pada apa-apa indahum di sisi mereka sahabat, rupane minal ilmi dari ilmu. Minal ilmi dari ilmu. Jadi babnya imam mengajukan pertanyaan atau melempar pertanyaan kepada sahabat-sahabatnya, tujuannya untuk menguji sampai mana ilmu mereka. Sampai mana ilmu mereka. Makanya imamnya nanya, pengaturnya menanya, ya, sampai mana atau sejauh mana keilmuan yang dimiliki oleh sahabatnya atau wakil-wakilnya atau pengurus yang lain. Imamnya nanya hal hukum, ya. Kemudian ya, dilihat bagaimana reaksi para pengatur yang lain, wakil-wakilnya, jawabannya seperti apa. Ini dengan tujuan untuk menguji, ngetes batas keilmuannya itu sampai mana. Hadasana Khalid ibnu Makhladin, hadasana Sulaiman, hadasana Abdullah ibni Dinar, an ibni Umar, ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, inna minasyajari, sesungguhnya dari pohon, syajaratan ada pohon, la yaskutu tidak rontok, tidak jatuh, opo warokuha daunnya pohon, daunnya itu tidak jatuh walaupun sudah tua, tetap daunnya ya mengikuti batangnya. Wa inna, dan sesungguhnya pohon iku masalul muslimin, gambarannya orang Islam. Hadisuni, menceritakanlah kalian nih padaku Nabi, ma apakah ia pohon. Nabi bersabda, sesungguhnya dari pohon itu ada pohon yang daunnya tidak rontok, dan pohon itu digambarkan orang-orang Islam. Coba ceritakan kepadaku, pohon apa itu? Qala, berkata siapa Ibni Umar, Abdullah bin Umar ya tadi, bukan Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Umar. Qala, berkata siapa Ibni Umar, fawaqa, maka jatuh siapa annasu manusia. Fawaqa, maka jatuh siapa annasu manusia, fi syajari, di dalam pohon, al-bawadi, hutan. Ibni Umar menyangka, berkata bahwa manusia-manusia itu, maksudnya para sahabat, menyangka, meyakini bahwa yang dimaksud itu adalah pohon hutan. Oh, benar tadi ya, Abdullah bin Abbas ya. Kalau berkata siapa Abdullah, fawaqa'a, maka jatuh, fi nafsi, di dalam diriku, annaha, sesungguhnya pohon, annaha, sesungguhnya pohon, iku nakhlatun, pohon kurma. Saya meyakini bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah pohon kurma. Fastahya, itu maka malu aku, malu untuk menyampaikan, karena di situ ada para sahabat, ya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Cuma kemudian qalu, berkata mereka sahabat, hadisna, menceritakanlah engkau pada kami, ma apakah hiya pohon ya Rasulullah, apa pohon itu Nabi? Qala, bersabda siapa Nabi, hiya, adapun pohon iku nakhlatun, pohon kurma. Itu pohon kurma.
Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa Nabi melempar pertanyaan kepada para sahabat, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabat dengan tujuan untuk melihat sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh para sahabat. Boleh seperti itu. Ya, ditanya bab zakat, mungkin ditanya bab hukum-hukum talak, hukum yang lainnya, coba dilihat, ya, mungkin ulamanya, ya, ditanya. Tujuannya sebatas mana ilmu yang dimiliki oleh ulamanya, oleh pengatur pengurusnya, itu diperbolehkan, tapi ya dengan catatan tidak untuk menjatuhkan, ya, dengan catatan tidak untuk menjatuhkan atau menyombongkan dirinya. Babu bab ma apa-apa, ja'a yang datang apa ma fil ilmi di dalam ilmu, babnya ilmu. Wa qaulihi dan firman Allah Ta'ala yang maha luhur. Wakul dan katakanlah Muhammad, Rabbi wahai Tuhanku, zidni semoga menambah engkau padaku ilman pada ilmu. Di dalam firman-Nya Allah surat Toha ayat 114, katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, semoga engkau menambah ilmu kepadaku, tambahi ilmunya. Al-qiraatu membaca, wal ardu dan mendatangkan, alal muhaddisi atas orang yang bercerita. Maksudnya guru. Jadi murid yang membaca, guru yang mendengarkan. Itu yang disebut wal ardu alal muhaddis. Gurunya hanya menyemak saja, muridnya yang membaca. Waro'ah dan berpendapat siapa Al-Hasan, Hasan, Was-Sauri dan Sauri, Sofyan As-Sauri, wa Malik dan Malik. Al-qiraatu membaca iku jaizatun boleh. Jaizatun boleh. Jadi Hasan, Sofyan As-Sauri dan Malik, mereka berpendapat bahwa murid membaca terhadap guru itu boleh. Murid membaca kepada guru itu boleh. Sah. Ilmu mangkulnya itu sah. Ilmu mangkulnya itu jadi sah. Wahtaja dan berhujjah siapa ba'duhum sebagian mereka fil qiraati di dalam membaca alal alimin atas guru, bihadisi Dimam ibni Sa'labah dengan hadisnya Dimam bin Sa'labah. Jadi sebagian mereka berhujjah bahwa murid membaca, guru mendengarkan itu dengan hadisnya Dimam. Jadi diperbolehkan murid membaca, guru hanya mendengar, mangkul seperti itu hukumnya sah. Lah mereka mengambil hujahnya itu dari hadisnya Dimam bin Sa'labah. Qala berkata siapa Dimam lin nabiyyi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu adakah Allah amaraka perintah
siapa Allah kepadamu antusollia, bahwa sholat aku as-sholawati, pada beberapa sholat. Dimam itu berkata kepada Nabi, wahai Nabi, adakah Allah perintah kepadamu agar aku dimam mengerjakan sholat pada beberapa waktu sholat? Pada beberapa waktu sholat. Jadi apa yang disampaikan oleh dimam kepada Nabi ini berarti murid yang membaca, guru yang mendengarkan, dan Nabi menjawabnya secara mangkul. Dan Nabi menjawabnya juga secara langsung, secara mangkul. Nah, ini menjadi sah mangkul seperti itu. Qala bersabda Nabi, na'am, ya, oh ya. Jadi Nabi hanya cukup mengucapkan kalimat na'am, ya, maka mangkul murid membaca, guru mendengarkan itu menjadi sah. Qala berkata siapa ba'duhum, fahadihi, maka ini hadis, iku kiroatun, bacaan, ala nabiyyi, atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sebagian mereka mengatakan bahwa ini adalah bacaan kepada Nabi, ya, dan Nabi itu sebagai gurunya, sedangkan dimam sebagai murid. Jadi dimam yang ngomong Allahu amaraka antusolli sholawatin, Nabi menjawab na'am. Jadi dimam sebagai murid, guru, ya, Nabi sebagai guru. Akhbarana mengkabarkan siapa dimamun dimam, kaumahu pada kaumnya. Bidzalika, dengan demikian itu sabdanya Nabi, dengan demikian itu sabdanya Nabi, fa'ajazuhu, maka memperbolehkan siapa Nabi, maka memperbolehkan siapa Nabi hu pada kalimat, maka memperbolehkan siapa Nabi hu pada ahli hadis. Jadi menurut ahli hadis, maksudnya begitu, menurut ahli hadis mangkul seperti itu diperbolehkan. Mangkul seperti itu diperbolehkan. Jadi menerima, ya, menerima mereka kaum pada dimam, mereka menerima apa yang disampaikan dimam, walaupun dimam yang membaca, walaupun dimam yang membaca. Jadi ahli hadis itu memperbolehkan, ahli hadis itu memperbolehkan bahwa murid membaca, sedangkan guru itu memperhatikan atau mendengarkan. Mangkul seperti itu hukumnya sah menurut ahli hadis. Wahtajja, dan membuat hujjah siapa malikun malik, siapa malikun malik, malik membuat hujjah. Jadi hujahnya Malik bahwa murid membaca dan guru mendengarkan, mangkul seperti ini sah, seperti orang yang membaca buku yang isinya yang isinya adalah
tulisan. Nah, yang isinya adalah tulisan. Gambarannya seperti itu. Bisoki dengan tulisan atau buku. Yaqra'u dibacakan apa tulisan atau buku. Alal qaumin atas kaum. Alal qaumin atas kaum. Jadi Malik, saya ulangi, Malik membuat hujah bahwa murid membacakan hadis kepada guru itu sah mangkulnya boleh seperti tulisan buku yang dibacakan terhadap kaum yang lain. Ya, contohnya buku pengakuan hutang. Ya, buku pengakuan hutang yang nyatet hutang itu membacakan tanggal sekian, bulan sekian, bapak ini minjem utang, minjem duit sekian. Nah, ini berarti gambarannya mangkul murid membacakan, guru hanya mendengarkan. Fayaquluna maka berkata mereka kaum, asyhadana telah menyaksikan pada kami siapa fulanun fulan. Wa yuqra'u dan dibacakan opo dalika demikian itu qira'atan bacaan alaihim atas mereka. Jadi dibacakan. Jadi yang dimaksud Malik yaitu adalah gambarannya seperti orang yang membacakan hutang terhadap orang yang berhutang, atau yang isinya tulisan itu adalah pengakuan hutang. Ya, contohnya A hutang uang sebesar 1 juta kepada B dengan saksi bapak ini dan itu. Lalu kaum itu berkata bahwa aku dijadikan saksi oleh fulan pada waktu hutang piutang. Itu yang dimaksud bisokin, ya. Jadi sah hukum mangkul seperti itu. Wa yaqra'u dan dibacakan, wa yaqra'u dan dibacakan alal muqri'i atas orang yang ahli membaca. Fayuqalu maka membaca siapa al-qari'un orang yang membaca. Aqra'ani telah membaca siapa fulanun fulan. Aqra'ani telah membaca siapa fulanun fulan. Jadi murid membacakan pada guru dan murid mengatakan aku mangkul dari guruku. Nah, itu juga diperbolehkan. Mangkul saya dari Pak itu. Nah, kemudian disampaikan itu juga menjadi sah. Atau dengan lafaz sami itu. Aku mendengar dari guruku mangkulannya begini. Nah, itu juga mangkul sah. Jadi intinya mangkul seperti itu diperbolehkan dan hukum ilmunya menjadi sah. Menjadi sah. Murid membaca, guru mendengarkan, menyemak. Nah, itu mangkul seperti itu, mangkulannya sah, ilmunya juga sah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.